Oke, cerita 68 Attack on Titan mengenai relawan pemberani, memang nama Yelena adalah yang dimaksud itu. Di sana Armin mengatakan di depan Annie bahwa andai saja 3 tahun lalu kita bisa merubah keadaan ini. Kalau kita mengingat chapternya, Annie sebentar lagi itu akan keluar dari balik kristal tersebut. Nah, kisah ini dibuka dalam beberapa flashback, tentunya dalam pemakaman Sasha Braus, Eren Yeager, dan tentunya saudaranya yang sekarang ini merencanakan misi, dia Zeke Yeager. Oke, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Attack on Titan 68, Yelena dan para fakta di dalamnya. Oke, kita langsung flashback aja nih. Jika saja cerita tentang 851 tahun lalu di mana Marley dikirim ke Paradise untuk mengintai dan semuanya tidak ada yang kembali sama sekali. Ini masuk akal karena dalam scene awal Marley di sana Komandan Mega dan Zeke itu bercerita tentang misi para pengintai itu. Padahal mereka bersama 32 kapal, namun tidak ada yang kembali satupun. Nah, alasannya cukup sederhana, kapal tersebut dihancurkan oleh Attack on Titan Eren. Di sana datang Han Jisohange dan Levi Ackerman untuk menyandra mereka. Nah, awalnya nih, orang seperti Niccolo yang tidak mau bekerja sama dengan Paradise, tapi pada akhirnya orang ini menjadi juru masak favorit dari unit pengintai di Squad Survey Corps sendiri. Nah, disinilah masalahnya. Pria itu adalah Yelena, dan orang inilah yang menyebabkan 32 kapal itu tidak kembali dari misi-misinya tersebut. Karena saat itu Yelena itu bergerak sebagai sukarelawan, dan orang ini memang sangat membenci kerajaan Marley. Dan karena itulah dirinya menembak para prajurit Marley sendiri atas perintah orang yang paling dihormatinya dan ia kagumi, dia adalah Zeke Yeager. Nah, inilah awal mula cerita tersebut. Kisah ini berlanjut di mana Yelena membocorkan informasi detail tentang pertahanan Marley sendiri. Di sana dia dikatakan bahwa Marley memiliki amunisi tempur yang luar biasa besar dibandingkan Paradise saat ini. Bahkan yang mengerikannya lagi, mereka memiliki 50 divisi yang berisi 1 juta prajurit, angkatan laut yang berisi 3 armada tempur dan 21 kapal perang. Saat ini, Marley pun sedang mengembangkan senjata udara dan bahkan di sini Han Jiso itu sangat begitu takjub dan penasaran kenapa dengan kekuatan sebesar itu mereka tidak menyerang Paradise sampai saat ini setidaknya selama 100 tahun. Benar juga siapa yang dikatakan dari Han Jisohange ini, tapi di sini Yelena memberikan penjelasannya. Nah, Yelena mengatakan alasan pertamanya karena banyaknya Titan liar di sekitar dinding dari Paradise dan ini akan sangat mengganggu. Namun di sini Yelena sadar bahwa sekarang para Titan itu telah dihabisi oleh Squad Survey Corps Paradise yang tangguh-tangguh ini. Dan alasan yang kedua, Yelena itu menjelaskan tentang Marley yang sedang krisis. Nah, selepas diambilnya 2 Titan perang Marley yaitu Female dan Colossal, mereka memiliki banyak sekali kudeta dari negara-negara lain. Dan alasannya sekarang ini tidak menyerang Paradise karena mereka lagi bertempur dengan para aliansi seperti Timur Tengah dan itu berlangsung sekitar hampir 3 tahunan. Nah, sekarang ini Yelena bukanlah penyusup atau apa sebutannya lah. Yang jelas dia adalah prajurit sukarelawan dari fraksi anti Marley dan dia saat ini bekerja atas perintah orang yang dihormatinya Beast Titan Zeke Yeager. Dan itulah awal semula cerita tentang Yelena si sukarelawan dan visinya adalah pembebasan orang Eldia. Nah, setelah itu Zeke ini punya rencana rahasianya sendiri. Untuk itu ia memerlukan pewaris founding Titan dan pewaris keturunan kerajaan. Dengan begitu dunia ini bisa diselamatkan. Dan rencana rahasianya ini akan diungkapkan jika 2 syarat tersebut sudah dipenuhi. Nah, disinilah Eren mengingat bahwa awal pertemuannya dengan Smell Titan dahulu yang dia pikir itu adalah Dina Fritz. Eren tahu itu setelah rahasia rumah bawahnya itu terungkap dan Zeke Yeager pasti sudah menemukan cara untuk bebas dari sumpah anti perang. Dan Eren mengatakan bahwa satu-satunya harapan kita sekarang ini adalah mengaktifkan para Titan tersebut dan menginjak-injak mereka. Di sini sepertinya rumbling akan terjadi sebentar lagi. Oke, karena ini adalah cerita berjudul sukarelawan, maka di sini Yelena itu berperan ganda. Dia memancing armada kapal tersebut yang baru saja datang dan ledakan kolosal Titan Armin muncul. Nah, di sini flashbacknya itu sudah selesai. Di sini selain Yelena, memang bak seperti kisah dongeng Armin Arlet, di mana ia mengatakan bahwa di seberang lautan sana tidak ada hanya para musuh yang dibilang oleh Eren, tapi juga para teman-teman baru. Inilah alasan Armin tidak ingin rumbling terjadi
dia itu lebih cocok untuk berdiskusi dengan orang luar dan mengatakan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman belaka. Nah, kisah ini juga masih menyangkut tribute to Sasha, di mana ia adalah orang yang paling menghargai masakan dari Niccolo. Sampai akhirnya mereka sangat sedih, ternyata Sasha gugur dalam invasi ke Marley saat itu. Memang kepergian Sasha Braus sangat membuat rekannya itu terpukul, salah satunya adalah Armin Arlet. Ia merasa dia yang paling paham dengan Eren, tapi tidak lagi. Nah, di sini bahkan Mikasa terlihat duduk di belakang makam Sasha dan terlihat sangat sedih sekali suasananya. Sampai akhirnya Niccolo sangat terkejut bahwa Sasha sudah gugur, dan Jen and Connie berterima kasih kepada Niccolo karena sangat dekat kepada mereka dahulu. Nah, di next cerita nanti, Niccolo itu akan menjadi juru masak dari orang tua Sasha Braus sebagai tanda rasa hormat kepada putrinya tersebut. Nah, kita jadi nggak sabar lagi aksi Niccolo ketika bertemu dengan dua bocah Marley kala itu. Siapa lagi kalau bukan Gabi dan tentunya Falco. Lalu, di manakah Zeke Yeager? Ya, cerita ini akhirnya menjadi sebuah dialog epik antara Levi dan Zeke, di mana mereka sama-sama saling membenci tapi menyembunyikan rasa jengkel satu sama lain. Levi memang masih menahan diri karena rencana Zeke Yeager ini, dan ia akan menunggu sampai hari itu tiba. Di sisi lain lucunya, di mana Levi ini menjanjikan sebuah tempat tinggal yang layak untuk Zeke, sementara itu, di mana ia mengatakan ia telah menemukan hotel yang bagus untuk Zeke. Namun realitanya itu adalah sebuah hutan lebat dan bukannya sebuah hotel. Ekspektasi memang menggiurkan, kenyataan memang pahit, Zeke-san. Nah, cerita Armin ini memang di hadapan Annie Lionheart yang kita tahu ia masih membeku sampai sekarang ini. Tapi jika kita melihat dalam chapternya, sebenarnya Annie ini juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh Armin sampai muak. Nah, kisah ini diakhiri dengan sebuah kutipan bijak dari Mikasa dan dilanjutkan oleh Eren Yeager. Kalau tidak menang, kita akan mati. Kalau kita menang, kita akan hidup. Kita tidak bisa menang jika kita tidak bertarung. Semoga jadi itulah tadi pembahasan mengenai Attack on Titan 68, Yelena dan para fakta di dalamnya. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dari tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.